Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu Om, ya fokus ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena AI-nya telat. Wis, Ora opine. monggo dilanjut Om, nggak apa-apa. Biar fokus Zoom ah. Salah ya di OP kan enggak apa-apa. Enggak masalah jamnya ini kok. Di on kan. Ajar Om. Terus bener barusan kok di-cut. Nino siji. Ya wis nanti nek ke-plotting ben opine lote ora patek ngeri. Biar seru-seruan dulu lah. Oh iya, wis senengane nggoda wong sampean. Mau nek Diajari ini ngono iki nek mau diganti 006 terus apa? Naik ke sini 007 ya. Ya, terjun. Ya, lumayan dong ya. Paling enggak Wah, jelas. 50 dapat iki membiepikannya cepet. Nah, senengane godhong-godhong karena menek. Biarin. Dan bojoku ora ngerti nih AI ku enak tradingnya. Manualnya di close kabeh. Oke, teman-teman, sekali lagi salam sejahtera dan salam keberuntungan untuk Anda dan kita semua. Selamat datang di acara live trade EA Siluet V tanggal 2 Mei 2024. Malam ini akan saya pertegas agar bisa menjadi satu kaidah rule yang nanti juga bisa digunakan. Dan ini nanti videonya saya masukkan YouTube. Ya. Jadi tadi suaranya Om Karna, Om Muni Buju-Buju ini kayak pengen masuk YouTube, keren. Ampun. Tadi di grup sudah saya bilang bahwa faktor cross level terus handle-nya terlepas, balik lagi nyentuh level tersebut, maka potensi kevalidan pantulan, kalau boleh saya membuat presentase, itu perbandingannya 80-20%. Yang saya maksudkan jika candle ini sudah cross level, terus dia balik lagi ke level tersebut, maka faktor pantulan valid jadi sell keakuratannya mendekati 80%. Yang 20% penembusan. Kalau kita bicara konteksnya rule OP yang pucuk, nah ini nanti kalau misalkan dipraktekkan pakai EA, sekali lagi semua kaidah rule yang berpotensi di pucuk, saya pasti berikan di Kopdar tanggal 9 Juni 2024, dan Kopdar ini sudah menjadi bahasa kerennya, bahasa yes-nya, seolah menjadi ritual. Bahasa yes-nya. Karena setiap tahun kita pasti mengadakan jumpa darat, wujud silaturahim. Nah, nanti untuk progres bagaimana rule pucuk-pucuk itu bekerja, dan bagaimana AI itu bisa kita tempatkan untuk memaksimalkan profit, pasti saya berikan. Nah, tapi sebelum ini materi saya lanjutkan, karena malam ini yang menghandle tugas adalah trader Sukarna FX from Subang, karena beliau ingin menggoda kita semua, yaitu harusnya tadi setelah close candle itu lotnya 006.
Tapi karena nanti kalau 006 cepat BIP, yes. Ya, tapi enggak apa-apa. Yang penting semua rule yang akan kita aplikasikan dalam wujud EA itu akan di live trade-kan. Jadi tidak hanya melulu teori atau pembacktestan offline saja. Jadi pada tanggal 9 Juni semua yang hadir nanti pasti akan kita bekali EA, dan setelahnya mulai hari Seninnya pengujian EA akan kita praktekkan secara live trade seperti ini. Jadi kalau kita bicara konteks keilmuan itu sah, pembuktian langsung, syukur-syukur disaksikan banyak orang. Jadi kalau hasilnya meleset, ya dibully habis-habisan. Kalau hasilnya valid, ya mungkin tetap dibully habis-habisan. Tergantung hatinya masing-masing orang yang di luar mensikapi. Tapi kalau unsurnya sudah masuk area dislike, mau bagus kayak apa, kalau orang sudah tidak suka ya tetap nadanya miring. Tidak masalah. Karena di dunia trading, Anda mau dipuji, Anda mau dibully, toh kalau kita WD setiap hari juga nggak diketahui orang lain. Boleh jadi kita dibully, boleh jadi kita bisa WD berkali-kali. Nah, ini loh konteksnya trading. Kecuali kita jualan tempe. Dibully, dijelek-jelekin, boleh jadi besok pelanggannya mau beli tempe kita itu ragu-ragu. Karena terkadang cerita yang tidak benar, tapi kalau menyebar merata, kalau didiamkan boleh jadi menjadi pembenaran publik. Tapi kalau di dunia trading tidak berlaku. Anda mau dijelek-jelekin karena Anda tidak jualan produk. Anda jualannya, jualan menahan hawa nafsu, mengikuti step by step rule yang sudah dipahami. Jadi tidak ada yang merasa, waduh ini saya jualan tempenya sepi, waduh ini jangan-jangan selnya saya kalau dibully nanti naik. Nggak ada. Itu perbedaan bisnis konvensional dan trading yang mindset orang di luar tetap menggunakan kaidah konvensional. Emang kalau dibully trading kita bakal jelek. Emang kalau dipuji equity kita bakal bertambah. Enggak. Nah, kalau kita jualan tempe dipuji-puji banyak orang, orang bisa kepencot. Wah, beli saja tempe gorengnya enak. Tapi kalau kita dipuji-puji, wah bayinya naik, tahu-tahu dulu short terjun ya bisa. Karena musuh kita sesungguhnya cuma dua. Nafsu dan gerakan market yang penuh ketidakpastian. Oke, untuk kasus-kasus penggunaan leveling 810, untuk teman-teman nanti bisa pakai, di manakah potensi yang kalau kita OP itu bisa wujud? Di perpotongan level dan matriks tiganya. Seandainya ini candle sudah nge-cross, terus candle ini lepas dari level, balik lagi ke level, ini adalah pantulan original untuk OP sell. Kalau untuk membujukkan cross matriks 3 dan levelnya, ini bisa kita tarik garis horizontal seperti ini. Cross level dan matriks 3. Maka kita dapati di sini OP-nya sell bakal wujud. Lalu kenapa tadi Trader Soekarno tidak mempraktekkan? Karena biasanya beliau ingin bikin enek. Sudah tahu dibujuk tapi pura-pura dibiarin. Nah, ini untuk konteks pengujian, dari sisi backtest secara manual bisa dipraktekkan. Dan di grup sudah saya katakan, jika kevalidan ini terjadi, probabilitasnya 80%. Maka yang 20% bagaimana? Yang 20% anggap setelah ada candle kuning ini naik, dia akan sampai di area terminal 33. Garis ini adalah garis
Rospin. Garis di mana candle, kalau kita bahas kemarin, seolah-olah kita bicaranya support resisten horizontal. Kalau menggunakan leveling, ini adalah support resisten level. Maka seandainya candle ini turun pun, di garis ini kita bisa memantulkan UP-nya jadi buy, dan ini pucuknya kebangetan. Tapi mantulnya cuma 15 pip, Om. Seandainya kita menyimpulkan sebuah kevalidan, mau itu mantulnya 15 pip, mau itu mantulnya 100, mau itu nanti balik ke level lagi. Kalau sudah masuk area kevalidan, mau mantulnya 15 pip pun, seandainya itu benar-benar valid, bahasa guyon kita ngapain tidak DOP 5 lot? Buy 5 lot. Naiknya 15 pip, anggap spreadnya 5. Nah, 5 lot kali 10 pip langsung. Itu kalau kita memproyeksikan bagaimana OPD bujuk ini bekerja. Dan garis ini saya bikin sebelum kejadian. Makanya kalau di luar sana ada yang mengguyoni, ya, membuli halus, kayak market nggak nembahne dewe, ya oke lah. Tapi bahwa konteks keilmuan untuk memetakan di bujuk itu ada. Dan ini bukan barang mustahil, karena ini barang kelihatan, bukan barang gaib. Wong yang pulsa saja, kita nelpon dari Amerika nggak kelihatan, ini bisa ngomong kok. Kita ngomong sama orang Amerika, memang pakai kabel. Dulu iya, sekarang nggak, gaib. Itu saja bisa dipecahkan ilmunya, apalagi cuma gerakan candle yang kelihatan terang benderang. Maka di minority ada semboyan. Tidak bisa OPD pucuk, maka bukan minority. Itu simbol yang menyakitkan bagi orang-orang yang di luar sana, karena menganggap filosofi seperti ini adalah filosofi besar kepala, so yes, sombong. Mereka lupa bahwa keilmuan itu bisa dilihat, disaksikan langsung. Maka orang-orang yang hatinya sempit, mau dikasih link Zoom live trade untuk pembuktian keilmuan sekalipun, karena hatinya berpenyakit, mereka menuruti hawa nafsunya dan tidak konfirmasi langsung ke sumbernya, jadilah bahan olok-olokan. Dan ilmu yang harusnya membawa rahmat boleh jadi menjadi fitnah. Nah, ini lebih konteks kita bicara keilmuan. Jadi pada waktu kita sudah masuk area leveling, contoh-contoh yang seperti ini bisa kita lihat. Oh, candle sudah nge-cross, terus ada candle yang terlepas dari level, balik lagi ke level tersebut. Contoh yang bisa kita lihat, ini saya mundurkan ke sini. Candle sudah cross level, terus balik lagi ke level tersebut. Ini adalah OP yang sifatnya original. Kebetulan pucuk langsung terjun. Ini juga balik di OP sell, kebetulan langsung terjun pucuk. Saya akan mengatakan kebetulan, daripada nanti dikira oh, itu laki beginner, ya, faktor bejo. Yes, kalau banyak orang bilang gitu. Padahal di minority, rule seperti ini dari tahun 2007 sudah ada. Terus kita bilang bejo. Perasaan saya jarang minum tolak angin. Sel original. Di manakah sel keduanya? Di cross level dan matriks 3. Seandainya di sini selnya naik, ini untuk sel 2. Sama seperti yang terjadi malam ini. Di sini tadi kita seolah-olah sel 1, ini pun zero floating dari sisi scalping. Begitu di opo sel, kayak tadi kita bilang, shoot sel, tak. Dikit gini kok 35 pip. Lah kalau 1 lot, setengah jam $300. Sel 1. Pucuknya di mana? Cross matrix.
3 dan level sel 1 di sini, ini untuk sel 2. Sel 1-nya zero floating, sel 2-nya fujuk editan Photoshop. Sama persis dengan kaidah rule crossband MA33. Fujuknya minta ampun. Tapi kenapa EA-nya ke OP shell? Karena yang memegang EA ini sedang tidak ingin klak-klik. Males. Loh kok males Karena nanti kalau seumpama itu di OP sel kok misalkan candlenya naik, EA ini akan otomatis mengcounter posisi jadi buy. Otomatis buy sell bisa profit. Dan EA siluet V, saya tegaskan untuk yang beberapa kalinya, EA ini bisa dipakai di semua teknik. Subdem bisa, SNR bisa, Elliott Wave bisa, apa meneh candle kejepit bisa. Nah, istilahnya Mr. Sopo kae sing saka Klaten itu, Mr. Sultan Sangut Santoso S3, Mother Candle apa Slave Candle bisa. Pakai RSI, Stokastik, McDonald, Heiken Ichimoku bisa, sangat bisa. Satu EA untuk semua teknik. Setting menggunakannya otomatis menggunakan kaidah rule minority. Oh, pakai Bollinger Broad bisa, sangat bisa. Ini di sini kok karena tadi tidak di OP shell. Sorry, tidak dipantulkan baik. Padahal sudah sampai crossband MA33. Oh, nanti candle bakal ngakik-ngakik. Kalau ini saya pantulkan baik, lotnya paling 001. Naik segini, fuju 001, ngenes. Mending 001 sel, 02 sel, 03 sel, habis ini candle turun lagi, profitnya lebih banyak. Apa laku? Ngono tok karena. Nggih. Betul. Tahu gitu tadi kita manual 05. Oh enggak dilihat orang banyak nanti dikira jumawa. Maka pada waktu kita membicarakan kaidah rule, entah itu untuk buy, entah itu untuk share, dan kita flashback ke belakang pada waktu kita bikin grup Jalalah, seandainya kita mampu dan mau, ya bikin 2 akun, yang satu OP-nya sell, yang satu OP-nya buy. Kalau yang satu akun tadi nyentuh garis crossband ini buy. Yang akun satu ya kayak gini, sel 1, sel 2, sel 3. Nanti kalau di sel naik terus, wah trader on, selnya di pucuk bawah, candlenya naik. Ya enggak apa-apa. Nanti karena sudah keluar barong selnya, ya toh, lawan arahnya langsung 05, mungkin terbang, ya wah, profitnya langsung 2000, cepat BEP. Itu saja nanti akan dikategorikan, kalau di luar para profesional trader, lu kok lotnya umpak-umpakan. Padahal ada ilmunya. Cross, candle lepas, balik. Di sini kita bisa ngelepas EA agar OP-nya only sell. Di mana biar jadi buy jika matriks 3-nya melawan garis horizontal. Kapan rule seperti ini bisa kita pakai? Nanti di acara kopdar. Kapok ragu sanggup. Premi. Wah, Mas, tapi kan golek duit ki pinter tenan Mas. Alhamdulillah, dina ki pinter golek duit sanggup. Amin. Le amin kok rada kecut. Mama saya ini. Nah, ini lebih lagi. Cross yang pemantulan, yang penembusan. Tadi di grup sudah saya katakan, 80% berpotensi pemantulan sempurna. Bisa zero floating, bisa fujuknya minta ampun. Yang 20% adalah penembusan. Contohnya hari kemarin. Ini candle sudah lepas, yang ini sudah lepas.
balik lagi. Harusnya saya hilangkan dulu. Candle ini sudah lepas. Jerut, balik ke level. Di sini seolah-olah pantulan buy original. Yang buy lebih pucuk di mana? Jika matriks 3-nya nge-cross garis level. Matriks 3-nya nge-cross garis level itu di sini Om Sus. Buy 2-nya pucuk mboten Om Sus. Iya, Mbah. Nah, itu probabilitas pem-BEP-an sempurna. Buy 1, buy 2 pucuk. Tapi konteksnya false alias penembusan. Dan sudah saya katakan di grup, jika mengalami 20% yang penembusan, dia sangat sering sekali balik ke terminal 3 dan di sana dia mantul. Market kok diatur-atur. Wah, itu kan cuma sekali, backtest sendiri kalau nggak percaya. Probabilitas penembusan. Setelah kita nanti akan diperlihatkan seperti ini. Ini tidak kaidah rule yang candle dari dalam level, ini dari luar, sama. Candle dari atas, bukan dari dalam level. Dia di sini cross level, 20% mengalami penembusan, dan di area terminal 33 tetap saja mantul. Di sini seolah-olah kita punya kaidah buy 1. Dan kita sudah sepakat di area level dan matriks 3 yang di cross, jika nanti ada candle yang balik lagi, maka potensi pemantulan untuk pucuk ini sangat jelas. Buy, akhirnya di cross, lawan arah jadi sell. Ini adalah sell yang lebih di pucuk. Karena berpotensi sudah masuk area 20% penembusan, kita jadi tahu minimal nanti dia akan ke terminal 33 dan di sana pemantulan. Ya tetap mantul. Ini di luar konteks rule yang tadi saya bahas. Karena dari tadi rule-nya konteksnya adalah yang dari dalam level. Ini lebih jelasnya akan saya bikin yang tidak ada kotak-kotaknya biar tidak membingungkan. Min 801, oh sorry 810, terus di sini min 810. Dan ini adalah kaidah minority dari zaman dulu. Di grup Magic yo sama, di Jalala yo sama, tidak berubah. Cuman sekarang kita spesifikasi. Termasuk kejadian hari kemarin yang sudah sangat terang benderang, kita bahas pada waktu ada candle jam 1 malam naik tinggi sekali. Di grup saya katakan bahwa siluet V puncak ini berpotensi siluet FE. Hukum siluet FE, jika mengalami pemantulan dia mengandung kevalidan sempurna, jika dia mengalami penembusan, maka penembusannya sempurna. Dan level false beginning of valid tetap bekerja. Close candle OP buy, di sini adalah pantulan yang lebih mempucukkan. Mengenai tak Sus bahasan kemarin? Gini apa enggak Om Sanu? Iya, Mbah. Sayangnya jam 11 kita sudah close posisi, sebab sudah kebanyakan profit. Terus karena saya tantang kok capek padahal saya ngopi aku Sus. Karena seharian sawalan. Inilah pada waktu kita bicara probabilitas false is the beginning of valid. Nyaman trading. Maka area-area and false is the beginning of valid itu bukan area-area yang bahasa di luar sana itu lagging indikator. Oh tidak. Kita tidak menggunakan kaidah lagging indikator. Kita menggunakan akurasi teknik yang kalau dibaca orang luar, ini rule-nya kok nggak masuk akal, ini rule-nya kok nyeleneh, daripada dibilang nyeleneh nggak masuk akal, sekalian kita bikin YouTube namanya Crazy Technique for Akurasi Buy and Sell. Nyeleneh sekalian.
teknik gila untuk memetakan akurasi byte dan sel. Serat cetok, nggak jelas. Tapi itulah kenyataannya. Jadi pada waktu kita bicara cross level dan matriks 3, akhirnya kita bisa mengambil satu gambaran. Ini probabilitas pucuknya juga dapat. Karena pada waktu matriks 3-nya balik dan ada pemantulan dan sampai di garis horizontal ini menjadi sangat pucuk sekali. Pola ini berbeda dengan tanggal 1 Mei. Karena pada tanggal 1 Mei, pola candlenya pada waktu dia mengalami penembusan, gerak siluetnya dia tidak lurus naik. Kalau ini penembusan lurus turun. Kalau ini penembusan bukannya lurus naik, tapi malah lurus turun. Itu saja ada uji materi yang sudah kita bahas kemarin. Jika polanya seperti ini, leveling ini tetap bisa dijadikan acuan untuk entry buy. Maka di situ kita bisa memasang garis horizontal untuk seandainya kok candle itu ngesut ke bawah, matriks 3-nya nyalip, maka lawan arah sel wajib. Sebagaimana wajibnya pada waktu close candle barusan. Oh, kalau kita hanya bicara leveling, ini ada matriks penembusan level. Ini kalau kita bicara originalitas dari sisi level saja dan matriks 3. Oh, habis itu matriks 3-nya sudah cross kok balik ke bawah. Seolah-olah kita di sini jadi tahu. Oh, wajib lawan arah sel. Berapa lot, Om Sangut? 9 lot. 10. Seandainya kita perlebar level support minority level, dan di sini sudah ada candle yang modot, apa bahasanya modot? Sudah, apa Om Sangut jentir? Apa ini? Timbul. Mencontoh keluar dari jalur level, maka dapat dipastikan bahwa candle ini adalah candle shoot the wall. Candle STW min 387. Maka seandainya nanti candle ini naik ke sini, kita akan lihat faktor pemantulannya bekerja apa tidak. Seperti bahasan kemarin. Cuman bahasan kemarin sangat sensitif Om Sangut, maka itu untuk grup yang hadir di Kopdar. Mungkin rahasia ini kebuka Om Sangut sama Om Sus, misu-misu, trader pilih kasih, yang lawas-lawas, yang lama-lama, sudah tahu rahasianya malah dibocorkan ke publik, terus mutung, gak teko Kopdar, aduh. No maneh. Yes. Faktor pemetaan pantulan sempurna ini menggunakan STW. Yang kedua kembali ke level yang tadi di cross. Maka ini adalah probabilitas kita eksekusi. Nah, seolah-olah kalau kita sudah mempunyai pola seperti ini, melepas EA-nya jelas. Candle nyentuh garis candle STW, berarti EA-nya disuruh copy sell. Jadi probabilitas untuk memaksimalkan profit itu makin cepat tercapai. Ini dari sisi menembus mantul. Terus ada kejadian luar biasa. Om menembus mantul bablas MA bla bla bla. Sama kejadiannya seperti ini. Pada waktu candle ini nyentuh level terluar, pemantulan sempurna terbentuk. Nyentuh level dari atas, pantulkan baik. Iya tetap naik. Tadi guyon kita kan UP-nya 1 lot ya dapat 25 bit. Pada waktu dia mengalami penembusan, matriks 3 dan level kita garis set,
ini juga bujuknya minta ampun toh Om Sangut. Iya Om Sus. Ngeri ya, Mbah. Nah, iya. Dan sudah kita katakan jika mengalami faktor penembusan di MA33 mengalami pemantulan. Saya tidak mengatakan pemantulannya seperti apa, tapi di situ seolah kita jadi tahu. Oh iya, ini terminal tetap mentul. Padahal kalau kita melihat penggabungan sistem, ini matriks 3, siluet V atas. Terus kita akan menggunakan kaidah lawan arah. Oh, yang turun ke bawah di sini dipantulkan jadi by, di atas juga ada cross, level, dan matriks 3. 1, terus di sini ada bentuk FE siluet. Puncaknya kita garis, high-nya candle kita pasang. Di sini kita akhirnya tahu, seandainya siluet matriksnya kita pasang, maka seolah-olah kita jadi paham. Seandainya only sell ini kita pasang, syarat EA untuk jadi buy, jelas terang benderang. Jika nanti matriks 3-nya nyalip, mau 3 garis dipakai boleh, garis yang tengah juga boleh. Bebas. Tinggal kita menggunakan kaidah pengukuran floating point. Oh, saya di sini inginnya EA-nya pantulan buy, terus di sini saya inginnya EA-nya nanti nge-sell. Seandainya dia kok di-sell, nanti umpama kok candlenya naik, kita bisa mengukur floating point. Oh, di puncaknya siluet, OP sell, nanti kalau nge-cross kita bisa ukur. Oh, ini jaraknya sekitar 18 pembulatan jadi 20. Sel 1 jarak OP 20 pip. Nanti kalau cross lawan arah buy, probabilitas mengembalikan ruginya tidak berdarah-darah. Jadi kita akhirnya bisa memaksimalkan pencapaian profit. Maka malam ini karena trader Sukarna FX berkepentingan membiarkan EA ini harusnya setelah nyentuh level horizontal crosspin tadi harusnya baik. Dan begitu nyentuh kok EA-nya tidak disetting baik, ya kita akan berhitung. Apakah setelah ini EA akan cross jadi ngebuy dan pembiayaan-nya mungkin valid di situ. Nah ini tergantung trader karena trader karena itu sudah pengalaman ya tahu saya di situ disuruh ngebuy, ini mending saya akan OP sell. Rule seperti ini bisa kita aplikasikan dengan batasan jika matriks 3-nya tidak bisa nyalip entah garis STW, entah garis horizontal, maka EA tidak dirubah settingnya jadi buy. Yang perlu diingat, dari level garis crosspin ke garis STW kita hitung. Oh, jaraknya 160. Setting jarak OP, otomatis kita bisa kira-kira. Oh, tapi dibagi 5 Om. Setiap 30 pip, setiap 35. Nah, itu nanti akan kita perjelas di acara kopdar. Dan di acara kopdar, semua setting EA nanti sudah akan kita bikin yang lebih praktis. Tidak senjelimet keterangan materi teknik barusan. Karena apa? Karena nanti EA-nya akan langsung dipraktekkan lewat live trade. Ngerti ini mateng Om Sangut. Ayo teman-teman, saatnya ganti sel. Ayo Om Sus, candlenya sudah nganu apa iki nyentuh matriks ini siapkan ngebuy. Lali mencet sangat ngelot meneh. Itu kalau kita bicara dari konteks support resisten ala minority berdasarkan leveling. Maka untuk rekaman video ini biar sempurna, agar nanti kalau diupload ini teman-teman yang lawas ini tidak mutung atau waduh kita pemain lama sudah nyimpen rahasia serapat mungkin mana Om Astar dibocorkan. Saya tidak sedang membocorkan karena keilmuan keberkahannya itu harus dari sumbernya langsung.
Itu kalau kita mau flashback bergaya agak supranaturalis religius. Semua sumber keilmuan, apabila tidak dipegang ahlinya, tunggulah saat kehancuran. Semua keilmuan, apabila tidak dikonfirmasikan langsung ke sumbernya, maka dia jauh dari keberkahan. Nah, ini kesadaran masing-masing. Akan saya petakan bagaimana pilihan-pilihan OP ini. Sudah PP profit. Wah, enggak ya, enggak naik. Pinter nih kan ngerjain orang. Maka seandainya teman-teman berkeinginan menggunakan level support resistant minority ini sebagai dasar masuk atau entry market, sebelum nanti teman-teman menggunakan entah teknik A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya, petunjuk tentang rule EA yang sebagian besar orang pinginnya otomatis. Saya pinginnya otomatis. Saya pinginnya tidak nyeting-nyeting lagi. Saya katakan sebelumnya. Mindset trader yang ingin menggunakan EA 100% full otomatis, itu 95% berakhir dengan kehancuran. Nah, kalau sudah EA kok nggak otomatis percuma, Om. Sebentar. Yang saya katakan, ini adalah pengalaman saya trading selama 15 tahun lebih. Yang saya terangkan ke Anda, itu berdasarkan pengalaman saya ketemu dengan ribuan trader. Dan yang saya jelaskan malam ini, itu berdasarkan pengalaman saya bertemu dengan ratusan coder pembuat EA. Baik dari dalam atau luar negeri. Mindset trader yang ingin EA-nya 100% full otomatis, siap-siap. Mau sebulan kemudian, mau 3 bulan kemudian, mau 1 tahun kemudian, tunggulah saat kehancuran. Maka di minority ada syarat. Bagaimana EA itu bisa 100% full otomatis dan aman serta nyaman? Kalau kaidah yang saya terangkan ini tidak ada, maaf, mau seprofesional apapun trader yang membuat EA, saya masih berani untuk diuji materikan. Kalau perlu, debat keilmuan. Oh siap. Dan video ini nanti untuk bukti valid. Syarat EA agar 100% full otomatis nyaman. Yang pertama, brokernya harus jujur. Wajib. Bagaimana kita ingin punya EA yang 100% aman dan nyaman kalau brokernya tidak jujur? Contoh, gap open market. Seandainya semua broker pada waktu gap open market itu sama, anggap ini hari tutupan market hari Jumat. Besok Senin open market, seolah-olah ada prediksi mau gap. Seandainya semua broker itu gap-nya sama, anggap itu hari Senin, posisi candle pada waktu penutupan mungkin posisinya di bawah, terus gap-nya di atas. Kalau semua broker itu sama, maka syarat pertama Anda memiliki EA yang 100% nyaman sudah terpenuhi. Itu baru satu syarat. Padahal banyak. Saya akan ambil contoh. Jadi ini untuk memahamkan ke semua teman-teman. Jika Anda merasa, waduh Om, saya pakai produk EA kok nggak full 100% otomatis. Wah, dibilangin orang pengalaman kok keyel. Itu bahasa paling simpel yang ingin saya sampaikan. Maka faktor pengalaman itu menjadi kunci jawaban. Seorang trader profitnya boleh saja nyalip. Trading 2 tahun, mungkin profitnya bisa nyalip yang sudah 10 tahunan. Tapi pengalamannya tidak akan mungkin bisa disalip. Faktor gap. Contoh, tanggal 19 April. Close candle di sini.
Terus 22 April hari Senin, candlenya nge-gap di sini. Apakah semua broker sama gapnya? Anggap gapnya ini ukurannya 25 pip. Ada yang broker gapnya di sini 50 pip. Opennya ada di sini. Dan itu sangat sering terjadi. Kalau semuanya broker A, B, C, D, E, baik lokal atau legal itu minimal sama, selisih 1-2 pip wajar. Maka syarat pertama Anda memiliki EA yang 100% full otomatis sudah terpenuhi. Syarat pertama, broker wajib jujur. Syarat kedua, tentang kejujuran. Berkaitan dengan unsur gap tadi. Contoh tanggal 18 April. Di sini Anda anggap OP-nya sell. Terus Anda kasih SL di garis ini. Pokoknya apapun yang terjadi, nanti kalau ganti hari, seandainya candle ini entah loncat, gapnya itu panjang atau pendek, pertanyaan kedua, apakah semua broker akan mengenakan SL kita di sini, ataukah mengenakan SL-nya pada waktu open market hari berikutnya? Ini juga sangat sering terjadi kefatalan. Saya kasih sinyal, kasih OP sell di sini. SL-nya sudah saya kasih di sini, anggap 30 pip. Lah kok ganti hari SL-nya dikenakan di sini open market. Ya kalau gapnya 50, kalau gapnya 100 pip 200. Terus kita mau bilang apa? Kejujuran bentuk broker menentukan keberhasilan. Apa pengaruhnya di EA? Anggap di sini Anda OP-nya sudah lot gede, sell. 1 lot. SL-nya di sini. Anggap kalau kena ini, berarti ruginya anggap $250. Lah kalau dikenakan, aduh bukaan market di sini, jergedek. Lah kok kenanya saya malah $500. Itu gapnya kalau 50. Lah kalau gapnya seperti hari-hari sebelumnya. Dan itu sangat sering terjadi. Bukan hanya sekali, berkali-kali. Ini kayak gini misalnya. Ini dari sisi, anggap Anda di sini official. Kalau ngebaik, itu setelah tahu kejadian ngebaik. Pemikiran logis melihat candle yang turun kayak gini, Anda mau ngebaik. Itu pikiran logis bentuk market. Iya, candle sudah turun dari sini, sweat. Wah, 900. Terus mencari momen, ya sudah, nanti kalau ada candle yang naik, kita akan OP sell. Uang trennya tren down. Di sini Anda mungkin OP sell. Sell. Kasih SL anggap 50 pip di sini. Seandainya kena, anggap ruginya $500. Tiba-tiba pada waktu ganti hari Senin, anggap di sini Anda OP sell. Lah kok bukaan market loncat di sini, gapnya 100. Iya kalau SL-nya dikenakan di sini. Lah pada waktu pembukaan ini kan bolak-balik kayak gini, nggak kena SL-nya naik atas. Syarat 100% EA full otomatis yang nyaman itu masih 2. Yang ketiga, semua bentuk gerakan candle harus sama, teman-teman. Saya akan ambil contoh kejadian yang barusan terjadi. Contoh candle yang seperti ini. Ini permisalan, Anda boleh amati. Pada waktu candle ini naik, terus dia turun, naik, turun, naik, turun. Anggap candle ini naik, turun. 1 kali. Naik lagi, turun lagi 2 kali. Naik lagi, turun lagi 3 kali. Apakah semua broker sama? Belum tentu. Ada candle yang sudah naik, jeglek. Sampai di area tengah ini seolah-olah market hang berhenti. Padahal kalau kita menggunakan konsep OP, sel 1, sel 2, sel 3, sel 4 melorot kayak gini, serut, profitnya lebih banyak. Ada yang pada waktu candle ini naik, sampai di sini berhenti. Terus giliran mau ganti candle, ini pura-pura turun. Ya peluang profit cuma sekali.
Maka sering kita dapati ada EA yang dipasang di beberapa broker yang berbeda, di candle jam yang sama, hasil profitnya juga berbeda. Kalau masih seperti ini, maka EA yang 100% full otomatis diragukan. Syarat keempat, yang sangat fatal juga kalau ini dilanggar. Bagaimana Anda menginginkan AI yang 100% full otomatis nyaman tanpa di setting-setting, tanpa seolah-olah dimanualkan? Syarat yang keempat, VPS yang dipakai wajib tidak boleh ada maintenance atau kerusakan atau restart. Lagi asik-asik, baik. Nanti kalau sinyalnya untuk lawan arah ganti, di sini OP sell. Anda lupa pada waktu candle ini OP buy, karena Anda merasa 100% nyaman, nggak dilihatin. Dan Anda lupa mengecek bahwa yang namanya VPS itu juga bisa hang. Pada waktu kejadian OP buy, pas server yang Anda pakai, VPS-nya ngehang dan ada email, maaf ada maintenance, boleh jadi emailnya sudah telat. Maka kalau di sini ada OP buy, loh kayaknya kok nggak mau sell? Anda tidak menyadari karena apa? Menganggap 100% sudah full otomatis. Tahu-tahu di sini ketiduran bangun. Waduh, ini buy saya kok ke floating, kok nggak mau, kok di sini nggak OP lawan arah sell? Ternyata ada pemberitahuan dari server VPS. Maaf, due to maintenance, so bla bla bla. Alasan taek dan klasik. Ngono iku arek ndel-ndelen 100%, wah ini ya percuma, wah gondolmu. Itu kalau saya ngomong kasar kepada orang yang hatinya keras dan dia tidak mau mendengar orang-orang yang berpengalaman dan ngomongnya untuk kebaikan. Mending ngomongnya asu. Jelas dia hewan cerdas. Disuruh juragani ke sana kemari, oke. Itu kalau kita ngomong kasar. Faktor ini masih sering dilupakan banyak trader. Yang menganggap, wah ya percuma om kalau nggak 100%, walah dul, kon niku tradingnya pirang tahun, yuk nek tradingin dulu per candle gerakannya apa tidak? Setiap jam 7 server, setiap jam 8 server, jam 10, jam setengah 8 malam kayak apa? Dimatke apa gak iki? Gerakan candle yang kayak gergaji naik turun berapa kali? Ini yang sering dilupakan trader yang katanya, wah ini bikinan koder dari Rusia, oh ini bikinan koder dari Singapura. Semua bahasa coding sama seluruh dunia, Mas Bro. That's the point. If bla bla bla. Sama. Syarat keempat. VPS dipastikan tidak boleh maintenance. Seandainya mau ada kerusakan, Anda harus diberitahu sebelumnya. Bisa. VPS tahu dia, jam ini bakal hang, jam ini bakal error. Enggak tahu. Sama tidak tahunya pada waktu PLN mau mati. Nanti jam 8 malam PLN mau mati, siap-siap. Loh kenapa Pak D? Karena ada pohon besar mau tumbang. Ngono. Pada waktu kita mengendaki yang seperti itu, sama juga. Oh iya, enggak mantau tekniknya, ya mantau VPS-nya. Setiap hari harus update. Ngono kok 100% full otomatis dan nyaman. Itu syarat keempat yang sifatnya umum. Syarat kelima terakhir yang sifatnya umum. Tahun 2024. Saya akan ambil contoh candle yang ini saja. Candle pada waktu kejadian, dia naik turun sekali, naik turun 2 kali, naik turun 3 kali. Anggap OP kita sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, turun, klik, profit. Naik lagi sel 1, sel 2, sel 3, sel 4, turun, klik, profit. Macam kayak gini, sel naik, habis itu turun kayak tadi, close SL plus. Naik lagi floating, turun lagi profit SL plus. Di tahun 2024, satu candle ini gerakan bolak-baliknya bisa 3 kali. Terus di backtest, dicoba di tahun 2023, dan trader itu tidak berpengalaman mengawasi gerakan candle. Di 2023,
Gerakan candle ini satu arah naik, satu kali turun, berhenti. Pembanding seperti ini masih tidak diamati oleh banyak trader pembacktest, bahkan coder-coder sendiri. Apalagi coder-coder yang berkepentingan murni jualan habis itu lepas. Yuk bikin disclaimer toh. Nanti kalau MC, kalau settingnya kayak gini, saya tidak tanggung jawab. Makanya ada kesimpulan, ini saya backtest tahun 2023 kok hasilnya tidak maksimal ya. Kalau 2024 kok jas. Kita kadang lupa bahwa gerakan candle satu saja ini pun boleh jadi berlainan. Itu kalau semua broker gerakannya sama, teman-teman. Seperti poin tadi yang saya jelaskan. Ada satu gerakan candle yang terjun sampai 200 pip di broker A. Sementara saya pakai broker B terjunnya cuma 50. Ada. Dan sudah saya terangkan di grup sebelumnya. Itu kalau kita punya posisi buy, anjlok 250 pip, modar. Sudah overload, atau sudah floating sebelumnya, mau memBIP kan balas dendam, toh. Wah ini saatnya ngebuy, anjlok dulu 250 pip. Yang anjloknya 50, seger. Buy 1, buy 2, buy 3. Habis itu naik. Banyak kejadian seperti itu. Terus kayak gitu kita masih, ya ini percuma, EA-nya kalau nggak 100% berarti EA-nya kurang jos. Basa kasare meripatmu ya apa misalnya? ICU itu toh. ICU. Gede ICU. ICU kan. Ini loh pemahaman. Itu faktor beberapa yang saya sebutkan dari sisi mayoritas. Padahal di grup minority kita membahas teknik minority. Kenapa di minority kok tidak bisa 100% full otomatis? Karena beberapa teknik di minority kaidahnya tidak disediakan oleh bahasa MGL 5. Maka dia tidak bisa serta-merta dibikin 100% full otomatis. Teknik minority-nya lemah kok. Seandainya pun dipaksa bisa, dia akan menghabiskan looping terus-menerus, nanti database yang diserat banyak, lama-lama hang. Contoh yang paling jelas sudah kita bahas seperti ini. Ini rekaman nanti biar menjadi mata uji disertasi yang lain. Jika ada bentuk siluet matrik lancip, membentuk area puncak, terus sebelumnya ada harga yang lebih tinggi, tapi puncaknya tidak kelihatan, maka disitulah terjadi bentuk final end. Jika nanti ada candle penembusan, terus balik lagi ke garis itu, maka candle kalau posisinya dari atas, dipantulkan di sini, maka di sini harus OP buy. Kalau kejadiannya ini saja. Lah kalau ini masih bisa dipakai kayak gini, kita tarik garis lurus kayak gini, jebret. Misalkan seperti ini kasusnya. Jika di hari berikutnya pola garis ini kok disentuh candle, maka ini untuk pantulan juga. Terus garis ini dipakai lagi hari berikutnya, ayo nanti database-nya hang. Istilah-istilah siluet matriks tidak disediakan di bahasa coding MGL 5. Maka minority seolah-olah akan saya katakan dia tidak bisa 100% full otomatis untuk kaidah rule OP-nya yang berpotensi valid di pucuk-pucuk. Karena memang asal OP standar bisa 100%. Saya mau tak bikin full otomatis, bisa. Paling-paling nanti enak. SL-nya dikasih, tiba-tiba loncat ke atas, waduh kok EA-nya di cut loss lagi, naik 200 pip, syukur. Oh, dibilangin kok penekan. Itu kenapa kalau ada orang-orang yang merasa, wah percuma kok namanya ya kok nggak 100% otomatis. Mbak sekali-kali Anda kalau naik sepeda motor, cari sepeda motor yang kalau Anda bilang sweet, standarnya membuka sendiri. Wah ini 100% hati-hati. VPS-nya ngadat apa tidak? Apa VPS-nya? Ya aki.
kakinya pas habis, terus Anda kakinya nggak siap-siap, menahan, ayo ngeblak. Loh, lagi standarnya kok nggak mau buka? Lupa kalau akinya ngedrop. Lupa kalau VPS-nya maintenance. Waduh. 100% otomatisnya cuma 6 bulan nih. Giliran kena yang false, pas jatuh, pas. Di bawahnya ada batu. Ya kalau kena tangannya, kalau kena kepalanya. Ini yang harus disadari. Lalu pertanyaan yang paling tegas disampaikan, kenapa AI minority itu tidak bisa atau seolah-olah tidak bisa dibikin 100% full otomatis? Jawabannya jelas, untuk memaksimalkan profit itu sendiri. Karena ada batasan-batasan teknik, yang teknik-teknik itu juga tergantung arah take profit. Contoh, tadi kita menggunakan kaidah rule crosspin MA33. Ini crosspin MA33 di sini. Begitu candle nyentuh bla bla bla, terus ada perpotongan, maka lawan arah. Bisa ambil dari sisi crosspin MA33. Dus, bye. Sudah sempat mantul. Wah, asik ya. Scalping dapat ini. Ya, Om Sangat berapa Om? 32 lot. Wah, naik Om. 25 pip. Anggap spreadnya 5, berarti 32 lot kali 20. Langsung dapat 6.000 Om Sangat. Duit Om Sangat kan 600.000 dolar, toh? Ya enggak? Kan kuat kalau P32 lot. Pada waktu kita melihat ini false, maka rule berubah jadi sell. Kita menghadapi pola yang berulang. Kalau kita membuat gambaran yang lebih jelas, ini untuk teman-teman yang mungkin, wah, ini garisnya saya perbesar, itu biar kelihatan terang benderang. Nah, ini kita paskan di perpotongannya seperti ini. Set, lawan arah, jadi sell. Terus ini ada pemantulan, kaidah rule di minority jelas, kurang 5 pip untuk OP sell yang lebih pucuk, and false is the beginning of valid. Jika ada MA3 ngecross garis separator, enggak ada ya di bahasa MGL5. Saya harus mengulang sendiri bahasa MGL5 itu. Dan yang terjadi kalau EA ini di backtest 2 jam, backtest 2 candle, itu bisa 4 jam teman-teman. Saking looping datanya itu banyak. Nah, yang teman-teman nggak paham, teka mantuk-mantuk. Jika crosspin hari ini, nanti looping hari berikutnya, wah, habis itu memori laptop. Di sini ada OP, lawan arah sell. Take profitnya di mana? Di crosspin yang sudah tadi kita gambar. Seandainya di sini kita OP sell, maka inilah take profit standar. Jika crosspin ini dasarnya untuk OP sell, maka jika nanti ada crosspin di bawahnya, wah, ya looping lagi, cari garis crosspin, wah ini mundur sampai 2 minggu, sampai 3 minggu, ayo bodol nanti laptopnya untuk membaca looping kayak gini. Iya ya ternyata nganu sekali. Berarti kita seolah-olah harus melihat crosspin hari-hari sebelumnya, yang harganya di bawah 2304. Nah, kebetulan tadi perkiraan harganya 2286. Ini saya ulang lagi biar kejelasan. Nanti seandainya video ini kita upload, para penikmat keilmuan biar ada satu gambaran tentang bahwa ilmu pengetahuan kalau sudah berbicara dari sisi valid dan false itu pun bisa dicari. Bukan, ini faktor pas bejo, itu cuma dipakai sekali, tidak bisa berulang-ulang. Masa saya harus bilang dari tahun 2006. Mana ini tadi? Lama sekali. Ya, ini kalau dibikin looping harus menyeleksi hari ke belakang. Nah, ini loh. Nah, ini kejadian hari ini tanggal 2 Mei, tapi untuk menentukan arah TP. Ingat, arah TP-nya itu valid. Maka dia harus melooping, harus membaca ke belakang. Manakah area TP yang berpotensi pantulan pucuk? Ternyata ketemu di tanggal 4 April. Bayangkan, anggap ini tanggal 4 Mei, kita membaca untuk arah TP tanggal 4 April. Sebulan sebelumnya harus membaca data seperti itu. Ayo nanti laptop dibeli baru langsung, aduh Om, harddisknya penuh, harus didefrag.
Dan kita akhirnya tahu kaidah sebuah keilmuan. Tanggal 4 April ini ada crosswind. Inilah dasar untuk take profit yang tadi untuk OP sell. Dan yang terjadi, begitu sell, disinilah faktor berhenti untuk OP sell dan ganti OP apa Om Sanggut? Baik. Baik. Yuk bujuk toh. Ada toh ilmunya. Dan sudah saya terangkan, dan sudah saya garis sebelum kejadian. Tidak saya pas-paskan. Maka orang yang hatinya penuh kesabaran, mensikapi sebuah keilmuan. Ini kalau saya masuk ke area yang religius, seorang yang di hatinya niat mencari keilmuan, maka langkah kakinya seolah dia mendapat pahala orang-orang yang fisabilillah. Ngono ki, nek cara bahasa agama. Dan kita jangan sekali-kali lupa bahwa kepahaman itu milik Tuhan. Maka tidak perlu kita ngoyo sengoyo-ngoyonya agar mensubversi otak dan akal kita agar langsung paham. Tapi mintalah kemudahan kepahaman. Maka di semua agama doa-doa terserah masing-masing. Yang orang Muslim sudah jelas. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu bahasa kita kalau orang Muslim. Rabbi zidni ilma warzuqni, berilah kami rezeki. Apa? Fahma. Berupa kepahaman ya Tuhan. Oh ternyata kepahaman itu adalah rezeki. Kita lupa yang sering diminta adalah fulus dan dolar. Tapi kita lupa minta bahwa rezeki yang paling manfaat dan paling utama itu adalah sebuah kepahaman. Itu adalah salah satu syarat wajib. Ciri-ciri orang yang sukses. Pasti dia menguasai yang disebut kefahaman. Jual tempe, jual HP, jual bla bla bla. Oh saya paham balikin rugi. Oh saya paham memaksimalkan keuntungan. Oh saya paham merayu orang. Oh saya paham masang skrup. Oh saya paham bikin reaktor. Rezeki yang ini kita lupa. Maka untuk malam ini, anggap ini sambutan muqaddimah saya. Roadway to Kopdar, 9 Juni. Penyempurna, teknik minority, kunci jawaban semua teknik-teknik yang sudah pernah kita share dari tahun 2016 sampai tahun 2023 akhir. Sudah genap sharing 7 tahun, sudah genap 7 keilmuan, dan sudah genap lebih dari 7.000 manusia kita temui. Faktor terakhir adalah pembuktian. 2016 sampai 2023 akhir, minority hanya mengeluarkan edukasi. 2024 kita sudah bukan edukasi, tapi benar-benar merealisasikan sebuah aplikasi. Yang dasarnya dulu adalah edukasi. Di saat seleksi alam sudah bekerja, di saat orang-orang juga terseleksi alam sebagaimana sudah pernah kita prediksikan. Minority itu jumlahnya cuma sedikit. Kalau banyak namanya mayority. Dan boleh jadi yang sedikit itu adalah pemegang kunci jawaban terbaik. Kok sok yes, AOP-nya bisa dipujuk kok. Wong kalau lawan arah valid kok. False beginning of validnya juga pujuk kok. Kok nggak sok yes bagaimana? Nah, itu kalau kita bilang cuma apa. Tapi dalam hal konteks sodakoh keilmuan dipamerkan itu juga pahala. Kamu bilang kayak gitu, bisa nggak bikin OP yang rule-nya pucuk itu fix? Jangan asal ngomong. Nah, itu kalau kita debat usir. Makanya nanti video ini kalau disetel siapapun, ini juga untuk menjadi bahan disertasi. M-Trader itu mulutnya kalau ngoceh apakah benar atau tidak bisa dikonfrontasi secara keilmuan atau boleh jadi dikolaborasikan. Om, saya pakai price action, saya entry-nya pakai news. Nanti kalau sudah membentuk perpotongan garis trend line,
kita tinggal nunggu news, ini trennya miring ke atas, berarti kita tinggal nunggu. Kalau newsnya berpihak, berarti mantul di garis trendline. Kalau newsnya tidak berpihak, berarti nanti candle akan penembusan lawan arah. Oh, sangat siap. Karena konsep minority, itu OP-nya tidak berdasarkan konfirmasi candle. Nanti, kalau candle-nya sudah kayak gini, anggap ini bahasa guyon. Jadi ini saya tidak sedang melebih-lebihkan, tapi inilah kenyataan yang ada di teknik minority. Sangat banyak sekali trader-trader menggunakan candle konfirmasi. Nanti kalau posisi candle, seandainya kita mau OP sell, konfirmatornya, anggap seperti ini. Oh, nanti ini kalau sudah mengalami pemantulan, tunggu. Baru setelah ada close candle seperti ini, kita langsung OP sell. Teknik-teknik seperti ini sangat banyak sekali. Di minority enggak ya? Oh, di sini sudah ada siluet V. Maka candle ini sudah langsung OP sell. Bahasa sederhananya seperti itu. Oh, candle sudah masuk area leveling penembusan. Pada waktu nembus, garisnya dipasang, seret. Nah, ini kalau stylenya yang modelnya kembalikan, ya OP-nya berarti nunggu candle itu balik dulu. Oh, ini siap-siap OP sell. Anak minority enggak gini OP sell. Minority OP-nya kalau candle-nya nanti mantul, candle kuning kayak gini, ini baru sell. Yang konfirmator seperti ini sell, kita sudah di sini. Itu kalau dari sisi entry. Dan barusan, pada waktu kita bicara kontradiksi entry, Anda sudah saksikan. Harusnya tadi di sini turunnya untuk nge-buy, hanya sell, kok ya profit. Akhirnya saya ingin ngomong, apabila kita paham cara balikin rugi, ini mau dipantulkan jadi buy, nanti profit, yang sell ke floating duluan. Seandainya tadi di sell kok terjun lawan arah yang tadinya OP buy jadi sell, itu juga berpotensi langsung mengembalikan kerugian. Maka pada waktu kita bicara sebuah teknik, pada ringkasan video malam ini, saya ingin menegaskan kepada teman-teman semua yang melihat video ini, entah di YouTube, entah di Facebook. Yang pertama, ini untuk menjadi penegas buat semua trader yang mendengar video ini, yang entah hatinya kering kerontang, yang entah hatinya tidak suka, atau Anda mencintai sebuah keilmuan. Satu, hakikat profit. Ini untuk menjadi materi psikologi. Oh, kita perlu psikologi di dunia trading. Di minority psikologinya begini, teman. Hakikat profit. Itu bukan Anda OP sell candle-nya terjun, atau buy candle-nya naik. Lu kok bisa, Om? Awang naik turun bisa profit kok. Contohnya kayak tadi, ini rule-nya harusnya buy, ya hanya nge-sell. Sama-sama profit kok. Itu cuma faktor pergiliran. Oh, yang nge-buy tadi mungkin Om Sangut profit duluan. Om Karna ianya sell floating, tapi setelah close profitnya banyak Om Karna. Lu, buy sell profit tuh. Dan dia tidak tergantung, buy naik profit. Hakikat profit di minority. Itu Anda wajib merugikan orang lain. Jadi kalau kita mau meresapi ke dalam diri kita tentang bagaimana membaca hawa nafsu, dimulai dari hakikat profit dulu, teman-teman. Ini cara bahasanya orang sono, sirai ini dipletek, saya tahu ya uteknya dikumbang nganggo rinso. Pahami dulu, hakikat profit itu kita wajib merugikan orang lain. Hei orang-orang yang beragama. Kita di sini anggap OP-nya sell.
Lah kalau yang ngebuy kuat, kan kita nggak profit. Maka di sini kita akan mengambil kesimpulan. Kok seneng amat nyari teknik yang profitable toh? Saya inginnya OP-nya langsung profit. Nah, Anda itu merugikan orang lain kok seneng. Katanya Anda itu manusia Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Taek kon. Oh iya, saya kalau di sini sel bayinya kuat nggak turun ke. Saya kalau di sini OP baik, kalau bayinya nggak kuat nggak naik. Berarti saya harus melemahkan yang OP sell. Di sini saya OP sell. Syaratnya saya harus merugikan trader yang OP-nya baik. Dan kita lupa kita itu manusia beragama. Cara nyari profit kok merugikan orang lain. Asu ngono kuwi. Bajingan toh? Prewe Om Sangun. Anda cari profit apa syarat wajib Anda harus merugikan orang lain. Iki kepiye? Yang ini katam dulu. Mau Anda disaksikan satu RT di Zoom ini, mau ada istri Anda, mau ada kakak Anda, mau ada teman trader Anda yang profesional. Inilah kenyataan hakikat tentang sebuah profit dari sisi spiritual naturalis. Bismillah sell. Yang lain, waduh. Aku bayinya ke floating lagi. Yuk sedih. Berarti kita tertawa di atas kesedihan trader lain. Hei, manusia beragama. Katam dulu ini. Maka di minority ada istilah and false is the beginning of valid. Dilarang keras mikir profit. Benerin dulu cara OPTP dan pemahaman hakikat profit itu sendiri. Oh iya, kalau kita baik bahagia, yang lain wajib bersedih. Apalagi yang lotnya gede-gede kayak orang Kudus, Kecamatan Kalimantan. Atau yang Klaten, Kecamatan Bali. Aku gak nyindir Om Sangut. Mau disindir benar ya, oh maaf saya tadi sel 30 dolar benar, ini disindir bisa. Siap, Om. Maka pada waktu kita melihat layar cat ada kesadaran religi dulu. Ya Tuhan, seandainya nanti saya OP sel, kok kandungnya naik, apa sikap saya? Miso-miso. Terus berguru kepada mentor lain yang lebih jos. Sama Anda semakin jos tradingnya, Anda semakin berpotensi sangat merugikan posisi trader lain. Mati ngono bicaranya. Ini kalau kita bicara konteksnya supranaturalis, arak sampean ki ngeyel atau tidak ngeyel itu mencerminkan kualitas keimanan Anda semua, entah agama pun, entah agama apapun yang Anda anut. Ngeyel di area ini, wes itu membuktikan kualitas keimanan. Pengajian kebaktian lagi Om Sam. Kak aku seneng ya alhamdulillah, puji Tuhan, selku anjlok. Ya sing ngopi bae kae mau bar teko gereja. Waduh, kae Om Sangut seneng-seneng aku mau ngebae. Tak blado karet wae apa ya ngono iki. Maka banyak trader yang 95% masih gagal dan wajib gagal agar market bergerak. Itu boso kasare karena salah satu harus ada yang dikalahkan. Tadi hukum rimba atau kita di dunia trading. Walaupun di sini penuh kejujuran. Anda baik, harganya 2.295, baik, benar nggak dikadali. Caranya profit harus naik, jujur bisa dilihat orang di dunia. Kalau Anda jualan tempe, Bu, tempenya berapa? 700. Walah, kok mahal amat. 500 ya. Wah ya Bu, nggak boleh. Belum bati, padahal kulani 200. Ngapusi toh. Jualan saja seolah-olah hakikatnya kita mau dapat profit. Hakikatnya kita harus menipu. Itu jualan konvensional. Maka di agama Islam ada konteks untuk mensucikan harta yang kita peroleh. Oh, mungkin tadi pada waktu perdagangan ada tipu menipu, maka keluarlah istilah zakat itu untuk mensucikan omongan-omongan kita yang kita inginnya profit dan hakikatnya harus menipu orang banyak. Saya kok belum pernah dengar Om Susanto, Om Master, besok saya mau jualan kulkas, harganya kulaan saya demi Tuhan 3 juta. Silakan Om Master kalau mau beli, silakan kalau mau ngasih profit seikhlasnya. Gak enak.
Model bisnis kayak gitu. Malah nanti dikira, wah ini Om Sus, ini kulkas curian, Pak. Kok dijual murah amat, padahal Om Sus itu sedang jujur ingin mengharap rahmat Tuhan saja. Malah dikira, waduh Om Sus kok bisnisnya kayak gitu, ini jangan-jangan barang colongan ini. Ini jangan-jangan barang teko nggon kontainer gak jelas. Nah, priwe ngono iku. Jualan konvensional saja hakikatnya kita harus menipu untuk dapat profit. Di dunia trading, hakikatnya kita harus wajib merugikan yang lain agar posisi kita naik, yang lain yang official jangan sampai turun. Katam dulu Mas Bro di area energi ini. Maka konteks kita mencari teknik yang profitable, ya podo ae. Anda siap merugikan yang lain lebih jos. Waduh, minority berarti orang yang paling jahat. Tadi di sini OP-nya bayinya dibujuk sekali, jahat minority. Yang lain tidak boleh turun. Di sini bayinya fujuk. Terus saya bilang gini, alhamdulillah OP saya naik. Mulai kate langsung kentos kowe ya. Yang lain yang sell langsung astagfirullahaladzim. Wong sudah turun bener-bener kok ya naik ngono kae. Yang OP baik sama Tuhan yang kita sembah. Ini pada waktu kita meresapi. Lalu kenapa ini saya sampaikan? Agar nanti jika AI ini sampai di tangan Anda punya kesadaran dan kebijakan. Dan tetap hati-hati serta tidak kepedean. Lalu sikap kita mensikapi profit gimana ini Om? Katanya Pak harus merugikan orang lain padahal kita manusia berketuhanan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Menek ditambahi persatuan ngono kae, nek yang satu bayang satu sel lanjur-lanjuran mau bersatu. Ngene iki arep ngeyel. Lah ini kualitas keimanan kita makin teruji. Wah, enggak bisa Om, memang kelas dunia itu yang satu harus gini-gini. Waduh, ya wis rasa ndonga wae masuk market. Ngapain berdoa? Bismillah sel. Tuhan Yesus. Bla bla bla. Yuk ning kono sing lawan arah untuk teman kita yang beragama Kristen. Yuk misu-misu. Wah, dan banyak sekali contoh-contoh orang yang tidak puas dan selalu memaki diri sendiri. Saya punya pengalaman teman dari Jawa Timur, orangnya masih hidup. Pagi-pagi ada kabar cerita. Apa dia bilang? Barusan saya sedang memaki-maki Tuhan karena OP bayi saya tidak mau naik. Menungsoni jek urip. Gara-gara egonya tinggi. Di OP bayi kok nggak mau naik, terus Tuhannya dipisu-pisui, dibentak-bentak. Kalau perlu lah Tuhannya pijak ngono kae. Gak weruh apa aku iki duwe kesusahan, wis ndonga macem-macem kok ya gak dikabulke ngono kae. Ada yang seperti itu, orangnya masih hidup. Maka kalau nanti sudah masuk area ini, EA insya Allah menyempurnakan dari sisi mengentengkan kerja kita. Tetap koridornya energi ini jangan lupa. Memudahkan OP sudah dikasih. Wah, latih digedein. Wah, padahal sudah ada rule dan kesadaran. Digedein gini serang kepira Om Erwin. Wah, rangkap 20 Om Mastar. Oh ya silakan, setting radikal. Jos, nanti saya dikasih. Rakak saya Samsu Om Sangut. Belum berubah. Iki kok digedein biye Om Sangut. Nganu Mastar, saya ini mau membelikan susu buat anak saya. Om Sangut yang ada di Purwokerto, di sini Klaten. Mungkin ada ditentek piye? Lah itu, saya sudah sudah berdoa sama Tuhan. Nah, kalau Tuhan nggak mengabulkan, wah itu nanti Tuhannya mau sapi suwi. Waduh, lah kok kayak arek Jawa Timur. Nah, ini ada kesadaran. Sudah ada pemaksimalan, rule-rule untuk memvalidkan OP yang lebih pucuk, zero floating, yang seandainya false. Level-level tadi juga bisa menjadi tumpuan untuk OP yang juga pucuk-pucuk. Nek dipenake ojo lali bahwa pada waktu Anda kepenak ada sisi lain yang dibikin tidak enak bahkan menderita.
Karena tadi di sini nggak OP buy. Kalau saya buy nanti saya dikira menyakiti trader lain. Hah, pinter karena berfilosofi. Maka saya pilih yang sell biar floating Pintar karena. Kalau saya buy nanti dikira wah karena jahat. OP-nya di pucuk lagi. Mending tak sell. Oke lah saya yang rugi duluan. Biar yang lain bahagia. Tapi nanti kalau candle turun profitnya lebih banyak saya, Anda jangan gusar. Kan Anda sudah nyaman duluan kena TP. Yang lebih baik anggap Sangut. Ya karena sell. Kapok, munggah candle ini Om Sangut. Habis Sangut TP jeglek. hanya karena, kok sell-sellnya profit. Matur nuwun, Sangut sudah close buy. Pantesan candlenya turun. Sangut sudah kenyang bayinya toh. Makanya setelah di close turun. Dan tadi sudah kita jelaskan setiap cross, matriks 3 dan level, ini kalau dipasang juga akan muncul area yang di ujung. Ini kalau kita gambar kayak gini dikira dipas-pas ke orang khusus ini. Padahal tadi gambarnya kan kayak gini toh. Di sini seolah kita bisa untuk dasar OP di pojok 1. Oh, dekat level STW. Ini digambar lah, dipas-pas ke. Padahal ini rule. Nanti kalau naik ya ini untuk ajuan. Oh, ini STW. Nanti kalau nyentuh bagaimana bisa kita amati. Karena ini EA kadung UP-nya baik, maka karena silakan berdoa biar candlenya naik ya toh. Yuk sampai sini. Yuk nanti setelah sampai sini EA-nya diganti yang sell. Sebab kalau naik profit yang OP sell misuh-misuh karena mosok tego. Beriwe ye Sus, setuju tagak? Anu tuh. Ya Om. Nah, makanya ayo karena dibantu biar candlenya naik, nyentuh level STW toh. Yuk, habis itu biar OP sell. Kalau OP sell berarti harus melihat close candle sebelumnya. Itu sekarang kalau di Kopdar tinggal kasih satu klik langsung sell sendiri karena makanya mangkat Kopdar. Oh, Promo meneh deh. M-Trader nek kan ngerayu pinter ra karuan. Wis ana bae. Ini loh kenapa harus saya bikin video yang nanti akhirnya bisa untuk pegangan. Sudah dienakkan, jangan lupa yang lain hakikatnya sedang menderita. Di area ini terus kita semoga ada selalu diberi kesadaran. Pada waktu kita OP buy dan kita ingin naik, hakikatnya harus membuat trader lain menangis, menderita, sedih, atau mungkin ada yang harus MC dulu. Maka di Minority, konteks pelajaran teknik terbaik dari sisi kurikulum yang dipolkan adalah bagaimana cara mengembalikan kerugian dan bagaimana memahamkan and false is the beginning of valid. OP saya false tidak apa-apa. Wong nanti akhirnya saya tahu cara mengvalidkan. OP saya false tidak apa-apa. Minus wong saya paham cara mengembalikan kerugian. Cara basa goblok-goblokane kayak yang barusan. Oh, di sini saya OP buy. Waduh. Ya sudah, kalau memang candlenya turun, saya paham cara membalikin rugi, dan saya paham cara mengvalidkan untuk jadi OP sell. Inilah kurikulum terbaik di Minority. Bukan mencari bagaimana biar langsung OP-nya sell di sini pucuk. Nanti dulu. Maka pada akhirnya, Kopdar tanggal 9 Juni 2024, seolah-olah saya ingin mengatakan inilah kunci jawaban. Dari semua keilmuan yang saya sharing selama 7 tahun, yang kalau dihitung biaya Anda bayar saya, ini arak kuat bayar pirang atus juta, 7 tahun didampingi pagi, siang, sore, bayar ming $100, bayar ming 3 juta, saumur-umur. Sing goblok Anda apa saya? Itu kalau kita bisa bicara dari sisi hitung-hitungan.
Tapi kenapa Om Master? Kok ikhlas saja, santai saja. Ilmu ini titipan. Ilmu ini ilham. Ini ilmu petunjuk. Jadi nanti kalau ada orang yang luar bertanya, wah itu Om Master itu siapa sih? Sok Yes Ahmad, sok Ustadz, seorang bijak. Bagaimana kita mau bicara keajaiban? Di sini Anda bisa OP sel di pucuk, di sini Anda bisa OP ba di pucuk, dan itu dari tahun 2009. Berapa iki? Yang sampai hari ini rule-nya masih sama, tidak berubah. Berani nggak dikasih link Zoom? Hei para mentor yang budiman, yang mulutnya kayak perempuan, yang kalau diadu keilmuan alasannya macam-macam. Minority itu dari dulu itu tidak pernah macam-macam. Maka slogannya jelas, nakal tapi cerdas, nakal tapi ranking 1 di kelas. Itu penyemangat, itu pengsok yesan. Dan harus dibuktikan. Dan berapa banyak dari tahun 2016 betapa sombongnya M-Trader memamerkan OP-nya dengan lot yang besar-besar dan diberi kevalidan. Dan orang-orang lupa, mainnya kurang jauh. Nah, ini untuk menjadi penyemangat teman-teman yang masih setia di minority. Kaya ngono kuwi trader minority, Mas Bro, Mas Guys. Di depan oke, di belakang oke, di tengah membimbing oke. Clear. Tanpa pamrih dengan capeknya. Karena yang diharap keajaiban dari Tuhan. Ngono iku kalau kita mau bicara konsep balancing system. Wah, ini jadi bahasa penutup Om Sanggut. Soalnya barusan bayi-bayinya Om Karna sudah close profit. Gitu. Kalau minus ya nggak kita rampungi khotbah saya ini. Prewe, setuju lagi Om Sanggut. Yuk. Rekaman ini akan saya close, nanti akan kita upload. Dan sesi untuk malam ini saya pasrahkan teman-teman untuk